Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tadabbur Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita menggali ayat-ayat Allah untuk kita jadikan sebagai pedoman kehidupan kita. Karena memang Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai petunjuk bagi kita sebagai umat manusia dan sebagai rahmatan lil alamin. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang seluruh amal-amal perbuatan manusia, baik yang buruk maupun yang baik, tentu akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting sekali kita membahas tentang ayat-ayat yang menjelaskan, mengingatkan kepada kita agar senantiasa kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan narasumber yang sudah hadir seperti biasa, guru kita, Anda sudah pasti sangat kenal, Ustadz Haji Fahmi Salim MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz, ya? Alhamdulillah. Selamat sekali bertemu lagi di kesempatan hari ini. Kita sama-sama menggali nilai-nilai Quran ya, Ustadz, ya. Luar biasa acara ini tentu akan menjadi sebuah pencerahan buat kita semua, Ustadz. Karena tentu kita pahami bersama pemirsa ya, bahwa ketika kita membuka ayat-ayat Allah, banyak hal-hal yang justru itu yang menjadi kebutuhan kita gitu, Ustadz, ya. Dan kita sebagai manusia yang senantiasa dari hari ke hari, dari menit ke menit, perilaku, perbuatan, amalia kita ini tentu kan harusnya dituntun oleh Al-Quran. Nah, Ustadz, hari ini kita bahas tentang amal-amal perbuatan kita apapun pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa langsung dijelaskan kepada kita, Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para pemirsa, sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan Mbak Elvi, insya Allah pada episode kali ini kita akan mengkaji dan mengeksplor makna-makna sekaligus juga terapan yang bisa kita lakukan dalam memaknai pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zalzalah. Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Iya, mungkin pemirsa juga di rumah bisa ya. Allah Subhanahu wa taala, silakan pemirsa TV-mu juga bisa membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, maka barang siapa yang berbuat walaupun berbuat kebaikan sekecil apapun, walaupun itu seberat biji sawi, maka dia pasti akan mendapatkan ganjarannya. Dan siapa yang melakukan atau berbuat kejahatan atau keburukan sebesar zarrah pun dia akan mendapatkan balasannya. Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan satu pedoman dasar bagi kita, ya, bahwa sekecil apapun amal kita, baik itu yang merupakan satu amal soleh ataupun amal yang buruk, yang jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mendapatkan balasannya. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati, ya. Ketika kita melaksanakan amal soleh, ya, kita harus niatkan dengan baik. Niat karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan untuk mencari keridhaan atau untuk mencari popularitas manusia, orang per orang, tetapi yang kita niatkan adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita menjelaskan secara seksama, ya, bagaimana kita menerapkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ada baiknya kita mengetahui dulu nih, Mbak Elvi, syarat-syarat amal itu diterima atau tidaknya. Satu amal perbuatan kita ini menjadi ibadah atau tidak. Ya, walaupun bukan kategori amalia, walaupun bukan kategori amal gitu, ibadah, ya? Ibadah dalam pengertian yang ada syaratnya, ada rukunnya, ada bacaannya, ya, kayak sholat, ya, puasa, zakat, haji dan sebagainya, itu kan memang itu disebut amal ibadah mahdoh. Nah, ayat ini menerangkan. Tapi di luar itu artinya juga bisa menjadi sebuah ibadah, menjadi ibadah, sebab yang disebutkan di sini itu kebaikan. Kebaikan itu tidak hanya khusus ketika kita beribadah, zikir, tilawatil Quran, itu bang kelihatan ya, kelihatan itu apa ibadah yang sangat kentara gitu.
Tapi bagaimana kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan, amal-amal yang sifatnya keduniaan? Nah, ini kadang kita menjadi salah kaprah ya, menganggap bahwa perbuatan amal-amal keduniaan ini lalu tidak ada nilai ibadahnya sama sekali. Iya. Nah, ini yang harus kita luruskan dulu ya, persepsi keliru semacam ini, karena perbuatan baik itu disebut baik kalau dia meskipun dia bukan amal ibadah yang mahdhah, tetapi dia memenuhi syarat. Syarat yang pertama itu harus diiringi atau diawali dengan niat. Niat yang benar karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, kita harus memenuhi persyaratan, yaitu bahwa kerja dunia kita ini harus memenuhi syarat kehalalan. Syarat kehalalan. Kita kalau ingin perbuatan amalia dunia kita ini jadi ibadah, maka kita mesti perbuatan itu halal di sisi agama. Tidak menjual minuman keras. Jadi artinya di sini kata-kata baik berzina, juga baik dan benar ya. Baik dan benar. Tepat menurut agama gitu ya. Tepat menurut agama, persisnya seperti itu. Ya, tidak melakukan pencurian atas nama apapun. Misalnya, saya mau cari nafkah nih buat keluarga, anak istri. Judulnya sih ibadah, mau cari nafkah gitu kan? Tapi dia menempuh jalan yang tidak halal. Nah, itu tidak jadi ibadah dong. Nggak jadi ibadah. Misalnya dia mau cari nafkah buat keluarga, tetapi dia kemudian melacurkan diri, atau dia mencuri, ya, korupsi dan lain sebagainya. Itu nggak boleh, itu nggak jadi ibadah. Walaupun niatnya benar. Saya mau menafkahin keluarga nih, nah, itu harus dengan cara yang benar juga. Atau juga misalnya ibadah yang sifatnya mahdhah, lalu kemudian dengan cara yang tidak baik, ya mungkin tidak terhitung ibadah. Betul. Kalau ibadah mahdhah, kalau dia tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama, ya, baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, dia karang-karang sendiri, gerakannya berbeda dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, bacaannya pun menyimpang, nah itu juga nggak akan diterima kan, seperti itu. Jadi harus amal ini tidak hanya niat, tetapi juga dilakukan dengan cara yang benar, ya, yang sesuai dengan aturan syariat Islam, halalan thayyibah. Halalan thayyibah, ya. Ya. Ya, nah kemudian juga tadi terkait lagi dengan ketika ibadah mahdhah lalu kemudian uangnya bukan uang yang halal gitu. Ini kan juga kadang-kadang orang menutupi sesuatu yang buruk itu dengan kebaikan. Mau umroh katanya uangnya uang korup. Iya, itu dia yang nggak benar. Jadi kita mesti ingat ya sabda Nabi SAW begini, bahwasanya beliau pernah menyatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat itu dilakukan tanpa wudhu, tanpa bersuci, kan nggak bisa diterima. Dan Allah tidak akan menerima sedekah yang berasal dari uang penggelapan uang, penggelapkan harta, yaitu la yaqbalullahu sholatan bighairi tuhur wala shadaqatan min ghulul. Allah tidak akan menerima amal ibadah sholat yang dilakukan tanpa bersuci terlebih dahulu, dan juga Allah tidak akan menerima sedekah dari harta hasil penggelapan. Nah ini harus kita sadari bersama. Jadi untuk menjadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun kebaikan tetap kita harus penuhi syarat-syarat itu. Ya. Nah, oke, nanti kita lanjutkan kembali ya untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang syarat-syarat bagaimana kita mengetahui perbuatan kita itu sudah terkategori perbuatan baik dalam pandangan agama atau tidak gitu ya, Ustaz ya, sehingga balasannya juga jelas gitu. Baik, sahabat TV-mu tetaplah bersama kami dalam Tadabbur Al-Quran. Kami akan kembali setelah informasi yang berikut.